Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi yang lain beliau merupakan suami daripada istri-istrinya. Maka ketika beliau duduk dengan salah satu istrinya, maka sebagaimana lazimnya seorang suami juga bercanda, juga berbicara hal-hal yang santai dengan istrinya. Maka suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita kepada Sayyidah Aisyah. Apa yang beliau ceritakan? Di masa jahiliyah ada 11 orang perempuan yang mereka duduk bersama. Kalau istilahnya kita sekarang mengadakan arisan lah. 11 orang perempuan ini duduk bersama dan mereka sepakat. Sepakat untuk apa? Menceritakan tentang suami-suami mereka tanpa ada yang disensor sedikit pun. Mereka sepakat jangan ada di antara kita yang menutup-nutupi apa yang akan kita ceritakan tentang suami kita. Mulailah dari perempuan yang pertama, ada yang menceritakan bahwasanya suaminya itu hanya mentepegah haba api. Bacut tepegah haba, ujung-ujung tali. Ada juga yang memuji. Ada yang mengatakan suami saya itu kalau di luar nampak gagah sekali, tapi kalau dia pulang ke rumah dia akan berbicara lemah lembut. Ada lagi yang menjelek-jelekkan suaminya, bermacam model, dari perempuan yang 1 sampai perempuan yang ke-10, dengan bermacam model suaminya dia ceritakan tanpa sensor kepada perempuan-perempuan yang lain. Tapi begitu sampai pada perempuan yang ke-11, Abu Zar'in. Wama Abu Zar'in. Si perempuan ini dia memiliki suami yang bernama Abu Zar'in. Begitu sampai pada kesempatan dia semacam terpesona. Dia bingung, suamiku, apa ya yang akan kusampaikan tentang suamiku? Ya, apa yang akan kusampaikan tentang suamiku? Artinya apa? Saking dia terpesona dengan kebaikan suaminya, dia tidak tahu memulai dari mana untuk menyampaikan, untuk memuji suaminya di hadapan para perempuan-perempuan yang lain. Dia mengatakan bahwasanya aku ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, berasal dari daerah yang terpencil. Maka ketika suamiku menikahi aku datang, aku tinggal di tempat yang sangat terhormat. Dulunya aku susah, makanan dan minumku sangat terbatas. Tapi begitu aku dinikahi oleh suamiku, aku bisa menikmati makanan yang enak. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat kesepakatan para perempuan itu, mereka akan menceritakan tentang suami-suaminya. Tapi si perempuan ini, dia tidak hanya menceritakan kebaikan suaminya, dan ia juga menceritakan ibu mertuaku. Sama, dia tidak tahu memulai dari mana, terpesona dengan kebaikan ibu mertuanya. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Getanya urinang kadang ke mak tuan alih pupu tak pegah. Maka lah gak orang tak duduk bak kedai kopi, orang tajak upasai alih pupu takkan ke mak tuan tu. Bagaimana Ummu Zar'in ini dia memuji ibu mertuanya. Selanjutnya dia memuji anak-anak dari suaminya. Dan tidak hanya itu, bahkan pembantu yang tinggal bersama mereka itu ikut dipuji dan disampaikan kepada teman-temannya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa menantu ibu mertuanya disebut, anaknya disebut, pembantu yang ada di rumahnya disebut, tidak hanya suaminya? Karena bagi para pecinta itu ada satu kaidah, wa kullu ma lahu silatun bil mahbubi mahbubun. Apapun yang terkait, yang berkaitan dengan orang yang kita cintai, pastinya kita akan mencintai bagian tersebut. Mak tuan katanya bagian daripada suami katanya.
anak kita tanya bagian daripada suami kita tanya. Dan ini menjadi catatan bagi kita bahwasanya si perempuan ini memuji suaminya ini setelah ia diceraikan, bukan ketika dia masih baik-baik saja. Kenapa? Karena suatu hari si laki-laki ini dia mengadakan perjalanan jauh. Di dalam perjalanannya ia berjumpa dengan seorang wanita yang amat cantik. Dari penampilannya tampak dia adalah wanita yang subur, dan orang Arab pada saat itu mencintai wanita-wanita yang subur. Kenapa? Dalam anggapan mereka dapat memberikan keturunan yang banyak. Maka si perempuan ini diceraikan, dan suaminya ini menikah dengan si perempuan yang dia lihat di perjalanan. Namun setelah diceraikan, dia juga dinikahi oleh lelaki lain, lelaki yang sangat terpandang, laki-laki yang kaya raya. Dan ia mengatakan, suami saya yang kedua itu orang yang sangat terpandang dan kaya raya. Saking baiknya, ketika saya makan, dia mengatakan, makanlah sepuasmu, dan kalau masih ada makanan yang kita miliki, silahkan bawa pulang kepada keluargamu. Tapi dia mengatakan, walaupun suami saya yang kedua ini baik, tapi tidak sebanding dengan kebaikan suami saya yang pertama ini. Kalau kita umpamakan, kalau kita kumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami saya yang kedua ini, tidak sebanding dengan satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami saya yang pertama. Ini disampaikan ketika dia sudah diceraikan. Bagaimana Abu Zar'in ini, kepala rumah tangga ini, berlaku baik kepada istrinya sehingga meninggalkan bekas yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya mengajak, saya pribadi dan kita semuanya, semua kepada kepala keluarga. Mungkin kalau kita dengar cerita ini tidak akan masuk akal. Tapi inilah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Imam Al-Bukhari menukilkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau di luar bulan suci Ramadan, mungkin kita tidak punya momen untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga kita. Tanya ojak bengah menansi perumah tu. Siurol hega tak paju hubu. Masing-masing paju hubu bak kedai kopi. Urang inang tanya ijak bengah finger. Terus ukan tu itu bit kedai kopi nganggap ngalaka gap itu bit. Ya paju hubu bengah sarapan pagi dengan apa? Teman sekantornya. Dan nanti siang juga dia akan makan dengan teman sekantornya. Ketika dia pulang sore, dia membeli makanan di tempat lain dan dia akan makan sendiri mungkin juga di rumahnya. Tidak ada momen untuk makan bersama. Tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen yang sangat berkah. Waktu sahur, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, dan kita duduk berinteraksi bersama dengan istri kita. Duduklah, tatap wajahnya, nikmati masakan yang ia dihidangkan walaupun hanya dengan telur ceplok. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis tersebut, ya Aisyah, karena Sayyidah Aisyah beliau bercanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercanda, ya Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku ya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, beliau mengumpamakan sebagaimana si laki-laki tersebut memperlakukan dengan baik istrinya, begitulah kecintaanku kepadamu, melainkan aku tidak menceraikanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi beliau adalah dai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita sebagai para penceramah, tengku, ustaz, syekh, tumpu je nanti. Katanya lala tak dakwah gap. Tak perdepan anak gap. Tak perdepan urang inang gap. Tapi urang inang dra tu tua dah. Tua dah. Gak dengan mak tuan gap. Dengan mak tuan dra dah naga. Padahal nyan mak dah cik. Begitu kita angkat nikah, kita bertambah satu ibu lagi, so mak tuan tu. Begitu juga dengan anak-anak kita.
Begitu juga dengan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki salah satu putri kesayangannya, Sayyidah Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu kesempatan beliau mengatakan, Fatimatun bid'atun minni yurdini ma yurdiha wa yuskhituni ma yuskhituha. Sayyidah Fatimah itu separuh jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuat aku senang, akan membuat aku bahagia ketika Sayyidah Fatimah bahagia, dan akan membuat aku sedih ketika Sayyidah Fatimah bersedih. Sampai suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidah Fatimah setelah salat subuh, dan menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum Sayyidah Fatimah menikah, beliau amatlah dekat dengan anak-anaknya. Rasulullah ketika pergi tawaf di Ka'bah membawa Sayyidah Fatimah dibekem. Alah pu baba anak dara, anak inang tak baba. Karena pada saat itu orang berbangga apabila memiliki anak-anak laki-laki. Sampai setelah menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau tidak meninggalkan perhatiannya kepada Sayyidah Fatimah. Maka pada pagi tersebut beliau datang ke rumahnya. Ketika sampai setelah salat subuh dan matahari belum terbit, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Sayyidah Fatimah tertidur. Bukan tidur, tapi tertidur. Kenapa? Karena rupanya tadi malam Sayyidah Fatimah anaknya rewel. Cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rewel. Lalu bagaimana reaksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau membangunkan. Menyogetanyo kadang tahu rumah takalan na anak tu. Kadang di cucu tu berkelamikli. Alah bah menai ke debet tapugo. Tu papoh lapan hanai semayang tapugo. Bah menai ni golam tengah di saknyo si ban tengah di. Bet tapugo. Takala melintai temenan syid, alah bet tapugo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menandingi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Tapi karena sayangnya beliau bangunkan. Beliau bangunkan anaknya yang tertidur setelah salat subuh. Bukan tidur tapi tertidur. Bahkan ada riwayat yang mengatakan beliau bahkan membangunkan dengan kakinya. Karena jengkel. Bukan tidur tapi tertidur. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan putri tersayangnya itu melewati momen-momen yang sangat mulia. Waktu yang sangat berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu itu, di waktu pagi. Maka ini menjadi catatan bagi kita. Begitu sampai bulan suci Ramadan, salah satu habit yang terbentuk bagi kita yang tidak baik adalah tidur setelah salat subuh. Secapek apapun Anda, tunggulah sampai terbitnya matahari. Oh hana datang kiban kalan bak imsakia. Karena itu le syuruk inan tapreh siat walaupun teweh tak. Dan pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidah Fatimah beliau kelelahan, ya Rasulullah, sepertinya saya sudah butuh pembantu di rumah. Punah ya Rasulullah sidro, hamba-hamba bunuh yang lebih ganimah dari peperangan bunuh Nabi kelon siro ya Rasulullah yang bantu dro anak-anaknya di rumah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah ku ajarkan yang lebih baik? Maukah ku ajarkan yang lebih baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada saat itu tasbih al-Fatimah, tasbih al-Fatimi atau tasbihatuz Zahra. Apa itu? Bacalah sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 atau 34 kali. Dan ini apabila diamalkan dengan baik, insya Allah setelah apapun kita tidur, kita akan terbangun di waktu subuh. Sayyidina Ali
Setelah beliau mendapatkan amalan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan untuk mengamalkannya. Bahkan di dalam peperangan-peperangan, Sayyidina Ali selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir daripada mau'izah singkat ini, saya ingin mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya, bahwasanya hari ini kita memiliki anak. Dan anak-anak kita yang lahir, anak-anak kita yang lahir setelah tsunami, anak-anak kita yang lahir setelah 2000-an, itu mereka punya gaya hidup yang berbeda, pola pikir mereka berbeda. Maka kita juga perlu menyesuaikan pola asuh yang berbeda. Maka kita perlu melihat anak-anak kita, dengan siapa dia berinteraksi, apa kegiatannya di sosial media. Menyo jamun kita pegah-pegah abak urang, hai lu nak darah sedro, gak tak kaya darah lu dumnagat bailai yak tebit malam minggu yak duk-duk ngana agam gop mu di rumah malam kamah handai debit. Menyo jamun je tak pegah-pegah abak urang, gak tak ana katanya. Dan hari ini belum tentu. Kenapa? Syaitan, lelaki-lelaki jahat itu bisa masuk ke kamar anak kita. Melalui mana dia masuk? Dia masuk melalui handphone, dia masuk melalui video call. Tiba-tiba datang polisi ke rumah kita, datang orang lain ke rumah kita, tiba-tiba masuk ke dalam HP kita, screenshot apa gambar anak kita yang tidak baik dengan laki-laki lain. Dari mana dia bertemu? Dia bertemu melalui HP-nya. Maka kita perlu mengecek. Hari ini kalau kita batasi anak kita 100% dari gadget itu, dari sosial media, itu juga tidak mungkin. Kenapa? Hantabi ke anak te HP di rumah, itu meng bak gap di luar rumah. Wate ijak TPA, wate ijak but, anak gap ibabah HP, ijak basikula, merempak HP bak gap. Tengok di rumah anak tabi sapu, anak itu meng dengar leh habang katanya. Yang didengar yang didengar adalah habangan yang di HP keji. Makanya pada hari ini tidak mungkin kita batasi anak kita 100%, tapi kita ajarkan anak-anak kita, begini nak cara menggunakan sosial media, begini nak cara menggunakan HP. Ada yang baik di HP tersebut, ada yang tidak baik di HP tersebut. Dalam salah satu perjalanan saya di Aceh ini, saya mendapati ada satu komunitas anak-anak SMP, kelas 1 dan kelas 2 SMP. Komunitas ini terdiri dari 129 anggota. Apa yang mereka kerjakan? Anak-anak ini memberikan nama kelompoknya barcode. Apa itu barcode? Barcode itu adalah satu tren yang hari ini dikenal dengan isu internasionalnya self-harm, di mana orang-orang berusaha menyakiti diri sendiri tanpa niat untuk bunuh diri. Di salah satu sekolah di Aceh, bukan di Banda Aceh, bahkan di salah satu daerah di Aceh, ada komunitas barcode tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu wate dijak sikula anak darah tanya ilipat bajai lagi nyo. Ilipat bajai. Wate dilipat bajai pu yang dipelaku. Ditarik garis menati kerek. Ngampu ditarik garis. Dia melukai tangannya itu dengan gunting. Dia melukai tangannya dengan beling. Dia melukai tangannya dengan silet. Dan setiap yang sudah melukai tersebut, dia mengupload, dia kirimkan gambar ke dalam grup WA mereka. Dan ketika saat itu mereka sudah otomatis menjadi grup yang disebut dengan barcode. Setiap anak-anak tersebut galau, putus cinta, dengar lagu galau. Baik dengar-dengar bak HP atau ronyok, bak TikTok, bak grup WA atau bak status sosial media, didengar lagu yang galau. Yang ibu bak perasaan roy hendak ayat mentuahnya. Ditarik secret tu. Mereka punya bentuk tarisan yang sama, sehingga pada suatu hari ketahuan daripada salah satu gurunya yang melihat. Hai puka bak anak sekolah tanyonyo. Mereka sama-sama gaya mereka melipat baju sama. Irisan-irisan yang ada di tangan mereka sama. Dan rupanya ketika dikumpulkan, anak kelas 1 dan kelas 2 SMP berjumlah 129 orang. Dan mak dia hanya di depunya. Urang cik kadang hanya di depu. Pakan karena urangnya saya kat senang anak tu. Tak belau HP, kalau tabuh pulsa.
Dan anak-anak katanya pegah, mak lo ada anak belau baja orang raya kelinyo pihanu pu. Yang penting paket data bersih. Dan rupanya ketika saya sampai ke Banda Aceh dan saya sampaikan ke beberapa teman yang mereka juga mengajar di beberapa SMP di Banda Aceh sudah mendapati ada anak-anak yang seperti ini. Isunya internasional. Dari internasional menjadi isu nasional, dan pada hari ini saya sudah mendapatkannya itu di Banda Aceh, di Aceh dan di Banda Aceh. Dan bahkan bukan di Banda Aceh yang pusat kota kita, dari daerah terlebih dahulu. Kalau kita melihat videonya amat menggelikan. Mereka mengiris-iris itebit darah bapa dan mereka bangga, senang dengan hal itu. Berawal dari attention seeking, mereka mencari perhatian daripada orang lain. Tapi itu berdampak kepada kelainan psikis daripada anak-anak kita. Maka getanya orang si bersadar deh. Getanya yang kalimang peluh waduh kadang hana tak mufum tentang HP-nya. Nah anak yang karayuk tak tanya, hai abang, hai kak, tak kalang saya pui pelakunya nador. Kadang orang si getanya hana mufum. Ulun tuan misalkan. Nah ada lo yang ubut lo pegah hanya belalo ngan game-nya. Hanya kita nonton begak-gat. Geken le umak lon kana hana mufum. HP lagi hantamannya tu. Kita mulai jelaskan kepada orang tua. Mak, batat-batat lun tuan jaman banyak menyona lu kalian TV hitam putih mak. Batat-batat lun tuan jaman TV hitam putih menyona lu kalian. Munyo perle lu nak kalian urang luar nangro preh warta berita luar negeri untuk malam. Uronyo anak 2 tahun. Anak leton put ton tinggai tegan mentang bak YouTube-nya. Itegan dah nak payah itu leh pegah mentang. Wanita Perancis. Wanita Jepang. Itebit baik yang nasuk baja dan nasuk baja. Dan itu kadang-kadang tidak dipahami oleh orang tua kita yang sudah 50 tahun ke atas, yang mereka gagap dengan teknologi. Maka ini menjadi edukasi kita bersama. Beri perhatian yang baik kepada keluarga kita dan terutama kepada anak-anak kita. Dan juga yang menjadi salah satu penyebab kita tidak baik dengan orang lain karena kita tidak baik dengan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Orang yang paling baik dengan keluarganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang paling baik dengan orang lain. Bukan orang yang paling baik dengan orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.